Kita lanjutkan lagi. Jadi selama jeda, selama Anjus terkini keterusan ngobrolnya. Karena isu ini demikian penting, maha penting. Bang Nursi tadi kan sudah dijelaskan nih buat ngasih pemahaman buat ibu-ibu bagaimana kemudian menghitung si harga pokok pembelian, kemudian ngejualnya sama para pembeli. Kalau dari kacamata rantai supply chain-nya gimana kalau menurut Abang? Pertama, ini kan kata kuncinya di pedagang besar nih. Pedagang besar menjadi sangat menentukan nih. Temennya Pak Asnawi pedagang besar apa pedagang kecil? Pedagang kecil. Pedagang kecil. Pedagang besar sektor hulu. Iya, Saya dia di sektor sektor hilir. hilir. Betul. Makanya kita mesti bedain antara shortage kelangkaan sapi atau kelangkaan daging. Daging. Kan harus kita bedakan. Betul. Kalau dari penjelasan sekarang dua-duanya ternyata populasi sapi tidak cukup, daging juga tidak cukup. Kan dua-duanya kita dapat nih. Jadi kalau kita strukturin lagi masalahnya, sudahlah angka tidak pas gitu ya. Nggak ketemu gitu Nggak ya. ketemu. Lalu ternyata juga populasinya shortage, daging juga shortage. Nah, mari kita dengar dulu apa yang Presiden sampaikan bahwa soal kenaikan harga daging ini soal stok. Yuk kita saksikan ya. Kalau kita impor banyak, harga daging bisa turun menjadi 100.000 atau 90.000 enggak? Saya ingin bandingkan harga di negara yang lain. Bisa 50.000, bisa 45.000, kenapa kita sampai sudah kita impor, harganya masih tinggi seperti itu? Apa jalan keluarnya? Ya nanti saya akan bilang langsung. Itu kata Presiden, Bang. Jadi Presiden mah yakinlah stok cukup gitu. Ini pemerintah merasa ditekan, disuruh impor lagi. Kan tadi Abang bilang importir mendikte. Iya, sejak awal saya bilang nih, tadi karena importir itu melihat, kalau istilahnya Pak Asnawi ini, para pedagang besar ini melihat ada perbedaan antara angka sama realita. Punya akses terhadap realita untuk iya. ngecek gitu ya. Sebenarnya fisiknya berapa? Sementara si importer bilang, berani-beraninya nurunin angka import gitu kan. Nah, ini kesempatan kita diktin. Di antaranya juga ini bikin waktu itu pas Presiden Jokowi bilang ngurangin impor, Perdana Menteri negara Ono juga kan komplain. Iya, komplain. Perdana Menteri Australia juga komplain para kan. petani, para peternaknya juga komplain. Betul. Nah, dan jangan salah, di sini kehebatan negara-negara seperti itu. Terjadi kerjasama yang bagus antara pemerintah dengan peternaknya dalam rangka memaksa mereka, pasar mereka keluar. Di Indonesia nggak bisa memaksa-maksa gitu keluar. Kayak kita misalnya menguasai, jadi cerita ini. Misalnya sawit, kapulaga misalnya, ya bisa. Kita nggak bisa mendikte pihak lain. Padahal kita menentukan. Kita nggak bisa. Karena gini Bang, sorry Bang, saya salah. Kenapa pemerintah tidak bisa mendikte peternak sapi dalam negeri? Karena dia berpikir begini, kalau memang peluangnya belum tepat saya menjual sapi harga tinggi, saya belum jual. Dan saya jual itu ketika saya butuh uang. Contoh soal, saya jual sapi itu untuk masuk anak sekolah, untuk biaya anak kuliah, atau untuk melakukan studi kelayakan dan seterusnya. Baru mereka jual. Nah, beda dengan posisi di Australia. Nah, kalau memang ada suatu keberlangsungan seperti itu, artinya pemerintah membentuk kelompok ternak. Jadi sapi milik pemerintah, peternak yang itu sebagai adalah kelompok. Kalau saya sebagai peternak, seperti itu bisa terjadi. Sebenarnya bukan buat saya sesungguhnya bukan soal dikte mendikte buat saya, tapi kerjasama antara pihak swasta dengan pihak pemerintah, gitu ya dalam konstruksi kayak gitu misalnya. Betul. Sekarang misalnya begini, di Indonesia tidak ada industri peternakan. Betul sekali. Kita tidak punya industri peternakan sapi. Yang ada adalah peternakan rakyat. Satu orang punya 5, satu punya 3, satu orang punya. Dan tadi gitu kayak Pak Asnawi jualnya pas anak mau sekolah, mau naik haji, artinya dia ini merupakan istilahnya inside job, pekerjaan kedua, ketiga deh gitu, pendapatan kedua, ketiga deh posisinya gitu ya posisinya. Pendapat utama adalah sebagai hasil tani. Iya, dari posisinya begitu. Dari kerangka itulah menjadi masalah pada posisi pasokan di pasar. Maka penentunya pedagang besar. Gitu lah, penentunya pedagang besar kalau mau lihat antara tempat. Itulah sejak awal saya bilang, kalau pedagang besar dilihat aja sekarang, siapa yang memainkan posisi dari hulu ke hilirnya pedagang besar ini. Pedagang besar ini dapatnya dari mana? Dari dua kan. Dia tetap dapat dari domestik,
Dia dapat juga dari importer. Tergantung permintaan si hilir, permintaan pasarnya kayak apa. Kalau memang permintaannya adalah dalam kerangka yang kelas 1, tentu dia akan ambil luar. Tapi kalau memang permintaan biasa-biasa, dia akan meminta domestik posisinya. Nah, tadi ada angka ketemu. Angkanya 1 tahun ini kita butuh 660.000 ton. Angka pemerintah atau angka yang saya pakai 640.000 ton. Iya. Dengan tingkat konsumsi per kapita 2,52, 2,6. Dia kepakai 2,7 kan gitu. Makanya lebih tinggi. Lebih tinggi. Gitu kan? Makanya lebih Jadi tinggi. gini, kalau kebutuhannya 2,7, maka sebetulnya kebutuhan total nasional lebih tinggi. Iya Mungkin dong. di situ bedanya Iya. antara 640.000 sama 660.000. Iya, sederhana aja. 666.000. Kalau Iya. kalau kita konsumsi dihitungnya 2,52 sampai dengan 250 juta, berarti kan sekitar 625.000. Betul. Kalau 2,7 kaliin aja lagi, berarti sekitar 675.000 bahkan. Iya. Kalau 2,7. Betul. Kalau Kisaran 2,7 sekitar 675.000 ton bahkan. Iya. Jadi kalau data itu aja beda, Ha-ha. ya beda lagi Beda gitu ya. lagi. Ini. Pusing. Dalam beras sesungguhnya juga pihak luar Sama negeri aja. lebih tahu bahwa Indonesia terkadang shortage dari segi pasokan. Kekurangan. Sama seperti sekarang Indonesia juga diketahui telanjang bahwa sesungguhnya shortage akan pasokan Jadi daging, gini, gitu. sebenarnya pedagang itu kan kalau kita pengen semangat dan swasembada sapi, kita bisa nggak sebenarnya coba dari sisi pedagang walaupun hilir ya, Iya, kalau iya. melihat peternak itu kan seperti Bang bilang peternakan rakyat, bisa nggak kita sebenarnya swasembada? Kembali lagi kepada komitmen. Pemerintah komitmen pada programnya. Pemerintah memberikan komitmen, meminta komitmen dari pengusahanya. Pemerintah meminta kepada komitmen dalam dunia politiknya, para politisinya. Artinya kalau program itu sama-sama sepakat, swasembada akan terjadi. Permasalahan di situ. Ketika pemerintah komitmen, pengusaha tidak komit. Ini swasembadanya swasembada daging atau swasembada sapi? Swasembada sapi. Sapi. Nah, Sapi kan bicara karena kalau ini bicara pemirsa daging, harus paham ya, bedanya swasembada sapi sama swasembada daging. karena- Sekarang kita lihat data dulu ya Pak ya soal konsumsi. karena kalau swasembada daging, kalau nggak ada sapinya bagaimana mungkin, Bang? Betul, jadi swasembada sapi dulu. Sapi dulu, baru Karena daging. dari sapi itulah datang daging. Kalau swasembada daging, dari mana aja bisa masuk? Nah, Mau ini- impor, mau apa itu? Soal konsumsi, hasil sumber Kementerian Pertanian tahun 2014 kemarin itu 0,261 kilogram. Mari kita lihat data berikutnya. 2,61 dia data dia. 2014 ini ya. 2015 itu 2, itu tadi 2,7. Ini 2013 2014 sama angkanya. Produk daging sapi Itu kan 640.000. 640.000 Ya ya. kan? Ada angkanya 670.000. Iya. Jadi beda antara Iya. teman-teman pedagang sama data Kementerian Pertanian. Importnya kelihatan tuh posisi importnya. Beda 20.000 Oh, iya. ton daging sapi itu kalau disetarakan dengan jumlah ekor sapi, maka entah jadi berapa banyak. Kelihatannya kecil loh, 20.000 bukan 20.000 perak, 20.000 ton yang kemudian hubungannya dengan berapa banyak ekor sapi. Kita bagus dari sisi impor ingin sebetulnya bukan memproteksi, tapi kita punya kedikdayaan, punya ketahanan pangan. Tapi menurut Bang Nursi, udah perlu belum impor? Sederhana deh, saat ini dengan kondisi teman-teman yang demo, biasanya pembeli gitu ya, udah perlu belum impor menurut Bang Nursi? Atau jangan pernah buka keran itu? Oh enggak, saya pakai konsep apa yang saya sebut sebagai closed open circuit system. Apa Closed itu, Bang? open circuit. Jadi ada sistem Buka tutup gitu ya? Gitu. Kayak jalan ke Closed open puncak circuit gitu, system rekayasa ya. jalan. Enggak. Kalau weekend No, tutup bukan. satu Bukan. arah dulu. Enggak Bukan, kontraflow. bukan. Oh, bukan. Bukan. Oke. Apa Cara maksudnya? berpikir Anda harus menutup pasar itu dari luar ketika domestik mampu memasok penuh. Ketika domestik mampu masuk penuh, Anda harus tutup. Tapi ingat juga, Bang, bagaimana kelangsungan domestik bisa memenuhi kapasitas kebutuhan itu? Itu enggak. harus Ini itu menyangkut soal perencanaan. Yang Iya. saya bilang perencanaannya tidak hanya bicara soal pengadaan sapi bakalan, Iya. bukan hanya itu, Betul. tapi juga menyangkut soal tata ruang. Iya. Di wilayah mana Anda Iya, harus iya, beternak iya. sapi? Sentra-sentra ternaknya di mana? Yang sekarang terjadi kan Jawa Barat ada, misalnya Sukabumi, Jawa NTT. Timur ada, lalu Bali, lalu kena NTT, NTB, lalu kena ya. NTT posisinya. Yang menarik kenapa justru terjadi di Jawa Timur yang padat, yang banyak. Banyak juga di Bali yang juga Supply padat. chain dari Jawa Timur itu dari 119 sampai 121 ribu. Kan banyak kan? Iya. Tapi kenyataannya setelah saya lakukan recheck ke fisik di lapangan, mereka lebih suka distribusi hewan itu ke Kalimantan. Karena Dari di sana Surabaya ke Kalimantan. karena di sana ada kepastian permintaan dan kelangsungan.
Nah, sedangkan Tunggu sebentar, kita rumusin. Iya. Kalau Kalimantan dibilang punya kepastian permintaan, berarti ya namanya di luar di luar Kalimantan kepastian permintaan nggak ada kan? Apa coba masalahnya? Terus impor itu Impor, yes. Jadi poinnya adalah tadi close open circuit system. Close open circuit. Jadi close open circuit system, tapi kan nggak bisa diterapkan dalam kondisi belum ada perencanaan yang matang. Betul. Jadi awalnya perencanaan matang dulu, Betul. dibangun industri peternakan, Betul. tata ruang, baru Iya. kelihatan tuh kapan kita open, kapan Betul. kita close. Iya. Kalau sekarang kita open close nggak jelas. Ada berkahnya nggak sih Ada kira-kira dong. dari kondisi daging sapi yang harganya lagi naik? Ya seperti disebutkan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu posisinya. Saya sejak awal saya bilang, inilah kesempatan bagi pemerintah untuk berintegrasi bikin perencanaan dalam rangka memang ngebangun kedaulatan pangan, bukan lagi ketahanan pangan. Salah kalau satu kata ketahanan itu kalau nggak tahan, kalau nggak bisa dalam di luar. Impor. Kan? iya Betul. impor. Kalau kedaulatan utuh. Utuh Yes, posisinya. betul. Amerika saja yang negara kayak gitu bisa berteriak, we are energy independence, no security, energy security. Udah Bukan begitu. secure, kok. ya. Bukan lagi ketahanan kok Amerika yang kayak gitu aja begitu memasok menggunakan energi besar dia bisa bilang demikian independennya, merdekanya dia menggunakan energi gitu. Karena supaya nggak didikte. Supaya nggak didikte, dan memang iya. Ya, Benar, iya, itu iya, kalimat betul, memang betul. begitu. Dan dalam energi departemen website-nya itu mereka bilang begitu, Tina. Supaya kita tidak didikte, mereka memang ngomong begitu. Gitu. Baik, jadi sekarang berkahnya adalah kita menata sistem yang Cari integrated. pengganti atau dalam bahasa kerennya substitusi daging, substitusi protein tentunya. Substitusi protein itu apa? Bisa kita ambil dari ikan, bisa kita ambil dari juga yang namanya nabati, bukan hanya hayati. Kan gitu proteinnya. Nah, dari sana sesungguhnya lagi tadi yang saya bilang, perencanaan terintegrasinya ada di mana nih? Ini kesempatan nih, bagaimana kita bicara ikan misalnya. Nah, ikannya gimana nih? Ikan tangkap atau ikan budidaya? Kalau lihat yang terjadi angkanya akan ikan tangkap. Loh, kok ikan tangkap kan kosnya juga ada gede. Benar, sebentar ikan budidaya juga tergantung pada pakan gitu loh. Problemnya Jadi harusnya gitu. ikan budidaya juga Dikembangkan. Selain memang ikan tangkap juga memang seperti sekarang. Jangan juga terpancing pada isu misalnya, wah Susi berhasil membangun kedaulatan laut gitu dalam soal ikan. Nanti dulu, jangan-jangan ada sesuatu di balik itu gitu loh. Misalnya soal benzina, jadi cerita lagi di situ ya. Ini ada sesuatu gitu. Menarik gitu. Jadi soal pangan di Indonesia itu luar biasa ya. Luar biasa. Betapa di balik 250 itu juta, Tina. Ada Pasar, sesuatu. ada sesuatu. Iya. Jadi politik pangan itu luar biasa Itu di yang saya Indonesia bilang, ya. Indonesia menghadapi triple F crisis. Food, fuel, and financial. Foodnya krisis daging, Iya. krisis di gula, krisis di jagung, krisis di macam-macam. Begitu juga di energy fuel, begitu juga di financial. Nilai tukarnya ambruk. Jadi Joko Widodo menghadapi tiga ini, dan itu belum nampak pada perencanaan yang konkret bagaimana mengatasi gitu. Apalagi ngadepin nanti yang namanya Iran akan menambah pasokan minyaknya dari 2,3 juta barel per hari menjadi sekitar 3,3 juta. Wih, lebih parah lagi. Jadi gini Bang, pada saat Presiden bilang bahwa stok tuh sebenarnya ada, menurut Abang itu lebih kepada berusaha membuat confident publik atau sebenarnya dia memang tahu bahwa stok itu ada? Usaha menenangkan. Oke. Jadi lebih kepada usaha menenangkan. Teman-teman Walaupun tidak sesuai dengan fakta kalau pakai istilah Hasnawi. teman-teman pedagang sebenarnya siap berjualan lagi jika apa? Oke. Saya menyambut dengan penuh apresiasi dengan sikap pemerintah tanggap darurat seperti ini karena kesenjangan ketersediaan sapi, bukan sapi tidak ada, sapi itu ada. Ya, lalu dihitung kekuatan sapi stok yang ada ini bisa mencapai 3 bulan ke depan. Pasca 3 bulan setelah ini habis dipotong, bagaimana? Persoalannya kan di situ. Nah, itulah yang menjadi persoalan terjadinya kenaikan harga oleh yang dilakukan oleh para importir. Karena sapi-sapi impor itu masuk pada posisi 3 provinsi. Nah, 3 provinsi tersebut sebagai barometer perhitungan kebutuhan nasional. Yaitu? 3 provinsi itu mana saja? DKI, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Nah, dari 3 provinsi tersebut dipenuhi oleh sapi-sapi impor. Maka oleh karena itu, kebutuhan dari 3 provinsi ini setahun itu kurang lebih 750.000 ekor sapi. Dengan dikurangi kuota hanya diberikan 400.000, jelas terjadi kekurangan pasokan. Nah, dalam rangka menutupi kekurangan pasokan ini, di mana Rakortas kemarin pemerintah memutuskan Rapat untuk koalisi melakukan, terbatas ya? iya, untuk melakukan menambah kuota impor. Baik. Nah, kuota impor itu diberikan kepada siapa? Kepada BUMN yang ditunjuk adalah PT Bulog. Dalam rangka untuk mengambil sikap
stabilitas harga. Seperti itu. Jadi kita menunggu kebijakan apa yang akan segera diterapkan Dan pemerintah dalam importir waktu bersikap, kenapa dikasih Bulog, kenapa nggak dikasih ke saya? Kata importir, kirain gara-gara gini langsung dikasih ke Nggak gua bisa, gitu kasih ibaratnya. Bulog, kata Kasih kenapa? Bulog. Nggak bisa, ini kan soal opportunity, ini soal bisnis. Karena Terima kasih karena banyak, mereka Bapak-bapak. Ketika diminta untuk turunkan harga, saya mau turunkan, tapi pemerintah ada nggak jaminan tambah saya? itu kan, itu. itu Kalau nggak jaminan berikan, saya nggak importer mau turunkan. Betul lah. Jadi itu buat dia. pedagang sebetulnya apa ya? Simple praktis aja para pedagang di hilir betul, gitu ya. iya. Kalau Ini kan soal pemerintah keuntungan sebagai dewa. Makasih banyak Pak Asnawi, makasih banyak Iya. Bang Nursi. Berikutnya kita bicara soal pangan lagi, soal gagal panen, dan ini tentu berpengaruh juga terhadap stok. Stok nanti berpengaruh juga soal kebijakan apakah impor atau enggak pada sektor yang demikian penting bagi kita, diantaranya soal beras. Tadi Bang Nursi bilang soal daging misalnya, kita mesti mikir nih harus diversifikasi, nggak cuma protein itu dari daging. Ada ikan-ikanan, ada juga dari sayur-sayuran, misalnya dari sektor ikan, maksudnya perikanan, kemudian kacang-kacangan misalnya kan. Enggak juga, Mas Nawi ini. Bukan daging-dagingan, Pak. Yuk kita jeda dulu, kami tetap bersama dengan Anda segera setelah jeda ini ya. Thank you, Bang.